Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1658. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pengisian, jadi aku akan mengambilnya darimu, kata leluhur bis-abis. Dia tertawa keras dan langsung mengulurkan tangan besarnya. Dengan raungan, dunia runtuh dan energi bis tak berujung dan energi kematian bercampur dengan atmosfer gelap langsung menyelimuti sekelompok orang kuat di depannya. Dalam sekejap, ahli-ahli kuat dari dunia bawah ini sepertinya telah dipenjara di dalam penjara dalam sekejap. Mereka membeku di udara, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, sekelompok orang ini pun menjerit kesakitan dan asal muasal di tubuh mereka dengan cepat dimakan oleh leluhur iblis abis dan diubah menjadi energi dari leluhur iblis abis itu sendiri. Keren sekali menjadi kuat. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kata leluhur iblis abis. Dia meraung sambil tertawa garang. Tidak mau, siapa kamu? Kamu berani berlari liar di wilayah tuanku, dunia bawah, dan mencari kematian. Pada saat ini teriakan dingin seperti petir tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya dari kehampaan yang tak berujung, telapak tangan besar dengan aura kematian tak berujung datang ke kepala leluhur bis-abis dalam sekejap, dan itu jatuh dengan keras. Hahaha, penguasa orang mati, jika aku tidak menerobos transendensi sebelumnya, aku akan takut padamu. Namun sekarang aku juga merupakan transenden yang kuat, bagaimana aku bisa takut padamu? Lupakan saja, biarkan aku melihatmu. Anda telah berlatih berkali-kali transendensi bertahun-tahun dunia bawah. Apa kekuatan itu? Kata leluhur bis-abis. Dia tertawa liar. Menghadapi telapak tangan besar yang jatuh ke arahnya, dia tidak takut sama sekali. Dia malah mengangkat telapak tangannya dan menghadapinya secara langsung. Dia secara alami tahu siapa orang yang mengambil tindakan itu. Itu adalah penguasa orang mati, itu adalah pengontrol miliaran mil langit dan bumi setelah dia datang ke dunia bawah. Dan dia mengendalikan wilayah ini selama beberapa zaman. Untuk mencegah dirinya terekspos, leluhur bis-abis biasanya bersembunyi di wilayah penguasa orang mati. Tampak sama malunya dengan anjing, namun dia bahkan hampir tertangkap oleh kesadaran ilahi penguasa orang mati beberapa kali, membuatnya tentu sangat marah. Dan sekarang penguasa kematian benar-benar berani menyerangnya. Leluhur bis-abis secara alami ingin mendapatkan kembali posisinya. Bunuh! Dia meraung dan aura transendensi yang tak ada bisa naik ke langit. Duar! Raungan yang memekakan telinga terdengar dan tangan besar leluhur bis-abis dan telapak tangan dewa kematian yang jatuh bertabrakan dengan keras dalam sekejap. Di saat menyebar, kekosongan dalam radius ribuan mil ke segala arah langsung dimusnahkan, berubah menjadi retakan hitam pekat. Hahaha. Jika penguasa orang mati mengambil tindakan, orang itu pasti akan mati. Seekor semut telah menerobos dan melampaui, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan penguasa orang mati. Di samping banyak ahli kuat dari dunia bawah yang dipenjara di dalam kehampaan dan belum mati sepenuhnya mulai mengaum. Namun di saat dampak tak berujung menghilang, ekspresi semua orang menjadi membosankan. Apa? Di bawah pandangan semua orang terkejut melihat bahwa di bawah pengaruh yang tak ada bisa ini, sosok leluhur bis-abis sebenarnya tetap tidak bergerak. Meskipun aura menakutkan berdampak pada tubuhnya, dia masih bisa berhasil menahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang kuat dari dunia bawah ini berbicara dengan sangat panik. Dengan keterkejutan yang kuat muncul di hati mereka. Anda harus tahu bahwa penguasa jiwa mati adalah ahli kuat yang telah menerobos transendensi tingkat pertama beberapa zaman yang lalu. Meskipun penguasa jiwa mati belum pernah memasuki ranah transendensi tingkat kedua, namun kultivasinya juga meningkat pesat. Tingkat transendensi ini bisa disebut ahli yang sangat kuat. Tapi orang di depannya ini baru saja menerobos transendensi, namun dia benar-benar bisa memblokir serangan dari penguasa orang mati. Bagaimana ini mungkin? Mereka terkejut, tetapi leluhur bis-abis sangat gembira. Hahaha. Aku memang orang kuat tiada tara yang hampir menguasai alam semesta asli. Kamu dan aku sama-sama transenden.
Kenapa kamu berpura-pura berada di depanku kalau bukan karena anak itu dan semut manusia itu? Apakah pencapaianku itu sesuatu yang bisa dilawan oleh kamu yang hanya dunia bawah yang kecil? Leluhur iblis abis meraung dan kekuatan 3 aturan di tubuhnya dengan cepat bergabung menjadi satu. Setelah pertarungan sebelumnya, dia sudah mengetahui tingkat kekuatannya dan secara alami menjadi lebih percaya diri dan duar. Di lautan energi iblis yang tak terbatas, leluhur iblis abis mengendalikan tengkorak kristal seperti meteor hitam dan langsung menghilang ke tempat tangan besar itu berasal, membunuh penguasa orang mati. Kamu ingin mati? Penguasa orang mati sangat marah. Dia yang telah menguasai tempat ini selama ratusan juta tahun tidak bisa mentolerir orang lain yang menentang otoritasnya. Dalam sekejap, 2 aura transenden yang menakutkan bertabrakan di langit, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Sementara di bawah, wajah orang-orang kuat dari dunia bawah nampak ngeri, menatap ke langit dengan ngeri. Matanya penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Tekanan besar ini membuat semua orang gemetar dan berubah warna. Mereka ingin melarikan diri, tetapi dengan apa seperti itu mereka bahkan tidak dapat menghasilkan kekuatan untuk melarikan diri. Saya kemudian mendengar serangkaian raungan datang dari kehampaan yang tak berujung. Setelah beberapa saat, duar. Di atas langit yang tak berujung, energi kematian yang menakjubkan naik dan kemudian tetesan darah kematian yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Sebuah celah terbuka di kehampaan dan dari celah berdarah itu, sesosok tubuh berlumuran darah keluar. Dia dipenuhi bekas luka. Dia memegang kepala di tangannya yang besar dan berjalan selangkah demi selangkah di depan semua orang kuat di dunia bawah. Melihat sosok ini, semua orang kuat di dunia bawah di bawah komando penguasa orang mati tercengang. Karena orang yang dapat keluar hidup-hidup di depan mereka bukanlah penguasa orang mati junjungan mereka. Tetapi itu adalah orang yang baru saja menerobos transendensi belum lama ini. Apa yang dipegang orang ini di tangannya itu adalah kepala dari penguasa orang mati, sang junjungan mereka. Nampak dengan mata terbuka lebar karena keengganan. Energi kematian yang tak ada bisa melonjak di atas kepalanya dan dia menolak untuk beristirahat dengan tenang. Penguasa orang mati, kamu masih menatapku setelah kamu mati. Kenapa? Apakah kamu tidak yakin? Kata leluhur iblis abis. Dia menyeringai lebar dan menghancurkan kepala penguasa orang mati dengan tangannya yang besar. Aura kematian dan transendensi yang kuat naik ke langit dari tubuh leluhur iblis abis. Tingkat kultivasi leluhur iblis abis terungkap di sini dengan liar dalam sekejap. Hahaha, keren, sangat keren. Asal-usul manusia super kuat, benar-benar suplemen yang bagus. Kata leluhur iblis abis. Dia berkata sambil menyeringai, mulutnya penuh darah seperti setan. Kemudian dia menoleh untuk melihat banyak ahli kuat di bawah komando penguasa orang mati. Yah, apa yang harus aku lakukan dengan kalian semua? Kata leluhur iblis abis. Dia berkata sambil menyeringai, matanya seperti iblis. Kami bersedia tunduk kepada Anda yang mulia dan melakukan yang terbaik untuk Anda. Tiba-tiba seorang ahli dari dunia bawah segera berlutut dan berkata dengan gemetar. Dengan dia yang menjadi pertama dalam sekejap, semua ahli kuat yang hadir pun berlutut di hadapan leluhur iblis abis. Di hutan belantara tak berujung di depan, ahli-ahli kuat yang padat pun berlutut di tanah. Di dunia bawah, wajar jika yang lemah memangsa yang kuat. Tidak ada yang namanya kesetiaan, dan kesetiaan orang itu akan mati ketika orang yang mereka junjung akan mati. Yang ada hanyalah puluhan orang yang berserakan di saat pohon tumbang. Oke, bagus sekali, kata leluhur iblis abis melihat orang-orang kuat yang bersedia menyerah kepadanya. Leluhur iblis abis berkata secara sambil tersenyum galak. Mulai hari ini, aku, leluhur iblis abis, akan menjadi tuan barumu. Kata leluhur iblis abis. Dia tampak bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menaklukkan sekelompok orang seperti itu setelah datang dia ke dunia bawah. Dan orang-orang ini akan menjadi alat tawar-menawar yang penting untuk kebangkitan dan serangannya di masa depan terhadap alam semesta aslinya, yaitu tempat Kincen, yaitu surga berada. Selain itu, ada alasan lain untuk tidak membunuh orang-orang ini, yaitu dunia bawah memiliki aturannya sendiri. Jika dia membunuh dengan gegabah, maka dia mungkin akan menarik perhatian makhluk menakutkan lainnya. Leluhur iblis abis secara alami tidak berpikir dia tak terkalahkan di dunia bawah, karena dia masih harus menunggu dan terus-menerus berkembang. Selamat datang, rajaku. Di depan, kerumunan yang berlutut dan banyak ahli kuat dari dunia bawah menundukkan kepala mereka.
Hahaha. Ya, kalian semua harus segera mengatur kembali pasukan kalian. Saya akan segera melancarkan serangan. Ya, baik. Orang-orang kuat dari dunia bawah ini merespon satu demi satu. Leluhur Iblis berkata dengan ekspresi galak. Nah, Qinchen, tunggu aku. Sekarang aku telah menerobos ranah transendensi. Aku akan segera kembali ke alam semesta awal. Ketika aku berhasil mengendalikan alam semesta awal dan mengintegrasi ke dalam asal mula alam semesta, pada saat itu, nenek moyang ini akan melakukannya dan menjadi transenden legendaris dari reinkarnasi masa depan dengan tidak terbatas. Kata leluhur Iblis, dia meraung di dalam hatinya. Segera, ahli-ahli kuat di bawah komando leluhur Iblis pun dimobilisasi. Leluhur Iblis kembali ke wilayah penguasa orang mati. Wilayah penguasa orang mati ini cukup bagus, kata leluhur Iblis. Dia duduk bersila di singgasana istana penguasa orang mati. Dia dikelilingi oleh danau orang mati yang luas dan aliran energi kematian melonjak ke seluruh tubuh leluhur Iblis. Ini adalah tempat di mana penguasa jiwa mati berkultivasi dan juga merupakan tempat dengan aura kematian terkuat dalam jarak miliaran mil. Aura orang mati di sini sangat kuat. Penguasa orang mati itu benar-benar idiot. Ada tempat yang bagus tetapi masih berada di ranah transendensi tingkat pertama. Setelah bertahun-tahun, itu hanya membuang-buang tempat yang bagus, kata leluhur Iblis. Ekspresinya tampak menghina. Akan berbeda jika itu adalah leluhur ini. Transendensi tingkat pertama hanya akan menjadi titik awal leluhur ini. Masa depanku akan menjadi raksasa tertinggi lautan bintang dan alam semesta, kata leluhur Iblis. Dia memiliki ambisi besar di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan kristal tengkorak langsung muncul di depannya memancarkan aura aneh. Kali ini alasan kenapa dia mampu mengalahkan penguasa orang mati bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga ada hubungannya dengan tengkorak kristal ini. Sekarang dia telah menerobos transendensi, leluhur Iblis bisa akhirnya mempelajari objek ini. Harta karun ini berasal dari lautan tulang. Menurut informasi, lautan tulang lahir setelah pertempuran besar di dunia bawah beberapa waktu yang lalu. Mungkinkah benda ini ditinggalkan oleh ahli kuat yang berkuasa di dunia? Kata leluhur Iblis. Kesadaran leluhur Iblis diam-diam mengalir ke dalam tengkorak kristal. Jie. Hahaha. Di saat kesadaran leluhur Iblis memasuki tengkorak kristal, suara seperti tangisan dan nolongan hantu keluar dari tengkorak kristal. Dalam sekejap seluruh gua dipenuhi dengan aura tangisan dan lolongan hantu. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan ditransmisikan dari tengkorak kristal dan langsung jatuh ke leluhur Iblis. Apa? Sebelum leluhur Iblis sempat bereaksi, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya dan kemudian napas dingin dengan cepat memasuki tubuhnya dari dalam tengkorak kristal sepanjang kesadarannya. Jie. Setelah tidur bertahun-tahun, akhirnya seseorang membuka segel leluhur ini. Suasana dunia luar di dunia bawah sungguh familiar. Suara gemuruh bergema di istana, tetapi leluhur Iblis tidak bereaksi sama sekali. Seluruh tubuhnya telah diselimuti dan dikejutkan oleh aura yang sangat dingin ini. Boom! Dan setelah kekuatan mengerikan ini memasuki tubuhnya, kekuatan itu langsung masuk ke dalam pikirannya dan benar-benar ingin memasuki lautan jiwanya untuk menempati tubuhnya. Siapa kamu? Kamu ingin merebut tubuh leluhur ini? Kata leluhur Iblis. Dia berteriak kaget juga marah. Orang macam apa dia? Dia langsung mengerti bahwa ahli teratas tertinggi ini ingin merebut tubuh fisiknya. Leluhur Iblis merasa marah dan takut di dalam hatinya, dan seluruh lautan jiwanya mendidih dalam sekejap. Hahaha, percuma saja. Bagaimana kamu bisa lepas dari tubuh leluhur ini dengan transendensi tingkat kecilmu? Anak kecil, tubuhmu ini milikku. Aura dingin ini langsung memasuki lautan jiwa dari leluhur Iblis, seolah-olah memasuki tanah tak berpenghuni. Namun tiba-tiba, suara ketakutan dan marah tiba-tiba terdengar. Apa? Dengan energi yang begitu membara, kamu bukan ahli dari dunia bawahku. Kamu sebenarnya adalah orang yang masih hidup. Sial, kenapa ada orang yang hidup di dunia bawahku? Kata sosok itu. Begitu napas ini memasuki lautan jiwa leluhur Iblis, dia mengeluarkan raungan marah. Dia mengaum dan menjerit. Saat berikutnya, napas ini keluar dalam sekejap dan seluruh tubuhnya terasa panas dan nyeri. Sial, kamu adalah penumpang gelap menyelinap ke dunia bawahku.
Sial, aku telah menunggu bertahun-tahun dan akhirnya seseorang berhasil membuka segelku. Dan ternyata itu adalah penumpang gelap. Sial, sial. Suara itu melolong dengan marah. Suara itu menggelegar dengan kekuatan yang menakutkan. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu hanya meninggalkan jejak energi kematian pada Lelouch habis sebelum kemudian masuk kembali ke tengkorak kristal. Setelah bertahun-tahun tenggelam, kini dia hanya ingin mencari mayat untuk merebut tubuh. Namun di luar dugaan, dia malah menemukan seseorang yang tidak dapat direbut tubuhnya. Dia merasa depresi dan dia tidak bisa berkata-kata, dan kata-kata yang dia ungkapkan tidak bisa diungkapkan. Siapa kamu? Setelah rasa sakit yang hebat hilang, Lelouch habis membuang tengkorak kristal itu dan tiba-tiba mundur. Melihat tengkorak kristal di depannya dengan ngeri dan marah, matanya dipenuhi ketakutan. Sebelumnya, Lelouch habis sangat kesal karena tubuh fisiknya hampir saja direnggut. Jika Lelouch habis diambil alih tubuhnya, orang-orang di alam semesta asli akan tertawa terbahak-bahak jika tersiar kabar tentang hal itu. Aku adalah leluhur dunia bawah 10.000 tulang kuno. Kamu beruntung bisa mendapatkan warisanku. Segudang tulang leluhur, kata habis dia terkejut mendengarnya. Orang ini seharusnya adalah orang kuat dari dunia bawah di zaman kuno. Kamu pasti ingin merebut tubuh leluhur ini sebelumnya, kata habis dia menus dingin dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Yah, itu benar. Leluhur dunia bawah 10.000 tulang tidak ragu-ragu untuk mengakuinya. Aku memang ingin merebut tubuhmu sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu ternyata adalah penumpang gelap. Sebagai makhluk dunia bawah, aku tidak akan merebut tubuh siapapun. Mungkin aku akan membawamu pergi begitu banyak orang yang hidup, jadi tidak perlu gugup sama sekali. Selanjutnya, kamu sepertinya sedang mengembangkan aura kematian. Pasti ada alasan bagimu untuk datang ke dunia bawahku. Dengan kultivasi transenden tingkat pertamamu, meskipun tidak buruk, tetapi di hadapan beberapa penguasa dunia bawah yang sebenarnya kamu hanyalah manusia sampah. Tetapi aku punya kemampuan untuk membuatmu lebih kuat. Bagaimana kalau kau mengikutiku? Aku bisa membiarkanmu menjadi liar di dunia bawah ini, bagaimana? Kata orang dari ras tulang itu. Dia dari zaman kuno dan dia membujuk Lelouch habis. Membujukku. Lelouch habis mencibir pada saat ini. Dia sudah sadar kembali. Pengalaman sebelumnya membuatnya mengerti bahwa tengkorak kristal ini tidak mungkin untuk mengambil alih tubuhnya. Kamu sendiri sudah mati. Apakah menurutmu kamu layak membiarkanku mengikutimu? Kata Lelouch habis dia terus mencibir tampak menghina. Apa yang kamu tahu? Aku adalah leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Aku adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Agung Dunia Bawah. Salah satu dari 4 Kaisar Agung Dunia Bawah. Aku memiliki status bangsawan dan bertanggung jawab atas wilayah luas dunia bawah. Namun karena konflik antara Tuhan dan 10 istana neraka, kecelakaan pun terjadi. Aku mati di medan perang. Jika tidak, dengan tingkat transendensi Anda yang kecil, bagaimana Anda bisa memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku? Tengkorak kristal itu menyala dengan tanda yang menakjubkan dan pupilnya langsung menyala. Dia berkata dengan dingin. 4 Kaisar Agung, kata Lelouch habis dia terkejut. Hanya gelar ini yang membuatnya merasa luar biasa. Yah, itu benar. Sosok itu mencibir. 4 Kaisar Agung adalah makhluk tertinggi yang bertanggung jawab atas dunia bawah. Masing-masing dari mereka adalah makhluk yang telah melampaui tingkat transenden. Kaisar Agung Dunia Bawah yang saya abdikan saat itu adalah salah satu dari mereka. 4 Kaisar Agung, kebijaksanaan tak terbatas dan tak terkalahkan. Orang sepertimu tidak bisa dibedakan seperti semut di depanku, kata sosok itu. Melampaui keberadaan transenden, kata Lelouch habis dia tiba-tiba menghirup udara dingin. Transendensi, bukankah itu eksistensi teratas di alam semesta? Kata Lelouch habis dia terkejut di dalam hatinya. Apa yang kamu tahu? Meskipun transendensi sudah menjadi eksistensi teratas di alam semesta, namun itu bukanlah eksistensi yang paling ekstrim. Salah satu dari 4 Kaisar Agung itu adalah master yang telah menerobos ranah transendensi tingkat tinggi. Jika tidak ada yang lain, saya adalah makhluk tingkat transendensi tingkat 3. Ahli kuat dengan transendensi tingkat 3 sangat berat. Menghancurkan Anda sampai mati itu seperti meremas ekor semut, kata sosok Kaisar Tulang itu. Dia berkata dengan bangga.